Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Bersama saya Ella Nurlela yang akan memandu kajian online Ummahatul Jannati yang akan dimulai dengan membaca surat Al-Baqarah dan akan dilanjutkan kembali dengan materi tahsin tilawati Al-Quran bersama Ustazah Hasunah. Kepada Ustazah Hasunah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati dan saya cintai Bunda-bunda soleha Ummahatul Jannati, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah berikan kita kemudahan kembali untuk melaksanakan kajian secara online. Mudah-mudahan kajian kita membawa manfaat dan keberkahan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada seorang Rasul pilihan, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita buka kembali bacaan kita, Al-Quran kita. Semoga bacaan kita makin hari makin baik dan makin mendapatkan nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila syiratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya Bunda, mari sama-sama kita baca hukum tajwidnya dari wa inna di situ ada nun bertasydid guna musyaddada. Wa innal ladzina nal alif lam syamsiyah ladzina matabi'utul alif lam qamariyah kitaba matabi'i la ya'lamuna matabi'i annahu annun bertasydid guna musyaddada annahul alif lam qamariyah haqqu mir rabbihim, nun sukun ketemu ra di situ kami idgham bila guna. Wa ma maknya matabi wa mallahu la fadzalala bi gha matabi bi ghafilin amma filin bi ghafilin, nun tanwin ketemu ain izhar amma guna musyaddada maknya di situ matabi ya'malun mad arid lisukun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya bunda-bunda soleha yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita ad-darsus khamisu fi ahkami alamatus sakinah, pelajaran kelima yaitu hukum lam sukun. Lam ta'rifi atau lam ta'rif yaitu hiya lamun sakinatun zaidatun an binyatil kalimati masbuqatun bihamzatin waslin maftuhatin indal bad'i, yaitu lam sukun tambahan dari bentuk kalimat yang dilalui dengan hamzah waqaf, yang dilalui dengan hamzah wasol yang dibaca fathah. Lam sukun yang masuk pada kata isim nakirah terbagi kepada dua hukum, yaitu izhar dan idgham. Di sini ada isim nakirah, kita nggak bahas masalah nahwunya ya, kita sedang membahas masalah tajwid. Di sini masuk pada lam sakin, lam ta'rif. Dalam dua istilah hukum ini, yang pertama disebut izhar qamari atau al-qamari, juga disebut lam qamariyah, sedangkan yang kedua disebut idgham syamsi atau al-syamsi, juga disebut lam qamariyah. Uraiannya sebagai berikut. Ini kita akan masuk pada uraian yang pertama.
al-qamari, izhar qamari, yaitu al disertakan sukun yang diikuti 14 huruf hijaiyah tanpa tasydid, yaitu lilami al halan haladi qoblal ahrafi aulahuma izharuhuma fal ta'rifi qabla arba'in ma'asyratin khud ilmuhu mini bagi hajjaka wa khuf aqimah. Untuk hukum al yang berada sebelum huruf hijaiyah ada dua macam. Yang pertama izhar, maka ketahuilah untuk al tersebut berada sebelum tempat 14 huruf yang terkumpul dalam kalimat. Ya, seperti ini. Jadi kalimat yang ada saat kita baca Al-Quran, yaitu di huruf-huruf yang dihimpun dalam yang kita baca tadi, yaitu di kata ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya, yang pertama di situ huruf alif. Di situ termasuk hukum al-qamari. Terus ba, terus ghin, ha, jim, kaf, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Di situ termasuk dari al-qamari. Kita lihat di sini contohnya, contoh dari al-qamariyah atau izhar qamari. Yang pertama al-ibilu. Al-ibilu. Setelah al ada di situ huruf hamzah. Al-ibilu. Apa beda alif dengan hamzah? Alif itu tidak menerima baris dan hamzah menerima baris. Di situ al-ibilu. Ya, terus alhamdu. Alhamdu. Setelah al ada huruf ha. Ya. Terus al-waqi'ah. Setelah al ada huruf waw. Terus al-amilina. Setelah al ada huruf ain. Jadi alnya itu dibaca jelas, ya. Dibaca jelas karena di situ sendiri hukumnya izhar. Izhar artinya jelas. Izhar qamari, izhar yang dibaca al-qamariyahnya alnya dibaca jelas. Al-mulku. Al-mulku. Itu setelah al ada huruf mim. Terus al-baqaratu. Setelah al ada huruf ba. Al-jabbaru. Setelah al ada huruf jim. Al-khairu. Setelah al ada huruf kha. Al-qayyumu. Setelah al ada huruf qaf. Al-huda. Setelah al ada huruf ha. Al-ghanamu. Setelah al ada huruf ghin. Al-kausar. Setelah al ada huruf kaf. Al-faizuna. Setelah al ada huruf fa. Al-yauma. Setelah al ada huruf iya. Seperti itu contoh dari al-qamariyah atau izhar qamari. Yang kedua al-syamsi atau idgham syamsi, yaitu al yang diikuti tasydid. Ada 14 huruf juga dengan tasydid, yaitu tib, thumma sil, rahman, tafur, tafuz, dif, dhani'an, da' su'a, zannin, zur, syarifan, dil, karom. Di situ ada huruf to yang di garis bawah ini. Kalau kita lihat di sini di kitab, ya, huruf-huruf yang ada di garis bawah itu tanda dari huruf-huruf izhar atau al-syamsiyah, idgham syamsi. Ya. Kita lihat contoh al-syamsiyatu atau idgham syamsi. Idgham sendiri artinya memasukkan. Jadi alnya tidak dibaca jelas, dimasukkan ke dalam huruf yang setelah al dan ditandai juga dengan adanya tasydid. Kita lihat contoh di sini. At-tammatu. At-tammatu. Setelah al ada huruf to, to-nya bertasydid. Jadi
alnya tidak dibaca jelas. Ar-Rahimi, setelah al ada huruf ro, tapi alnya tidak dibaca jelas karena ada tasydid. Az-Zakirati, setelah al ada huruf za, alnya tidak dibaca jelas karena di sana ada tasydid. As-Sajaru, setelah al ada huruf sin yang sinnya bertasydid. Asy-Syamsu, setelah al ada huruf sya dan alnya tidak dibaca jelas, dimasukkan ke dalam huruf yang di depannya atau dimasukkan ke dalam huruf al-syamsiyah. Ats-tsalatsu, at-taubatu, an-nasu, az-zulumatu, al-lailu, as-sabirina, ad-dallina, ad-dawabi, az-zujajatan. Itu contoh-contoh dari syamsiyah atau idgham syamsi. Ya. Latihan membaca, perhatikan dengan baik ya. Kita baca contoh dari latihan di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al di situ contohnya ya. Alnya di situ al-qamariyah. Jangan dibunyikan atau disuarakan dengan al. Walaupun di sini kita bukan atau belum membahas hukum qalqalah, kita lihat di sini karena sering terjadi membaca itu semua huruf mati dibunyikan dengan suara qalqalah. Jadi di sini bukan qalqalah ya, hanya qalqalah hurufnya tertentu ya, ada 5 nanti kita akan bahas. Di sini nggak boleh dibaca al ya, jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Di al dan rabbil alamin di situ huruf al-qamariyah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di situ di wal fath di situ al-qamariyah gitu ya. Wal ashr di situ al-qamariyah. Innal insana lafi khusr. Innal insana, al insananya di situ al-qamariyah. Alhaakumut takatsur, di alhaq di situ al-qamariyah. Alhaakumut takatsur di situ al-syamsiyah. Qul a'udzu birabbin nas, di situ bi rabbin nas al-syamsiyah. Was-samaa'i dzatil buruj, di was-sama di situ al-syamsiyah atau idgham syamsi. Di al-buruj di situ al-qamariyah atau izhar qamari. Ya. Sampai di situ bisa dipahami benda-benda ya. Mudah-mudahan semakin hari bacaan kita semakin baik dan nilai bacaan kita semakin baik di sisi Allah sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari apa-apa yang telah kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khairan kasiron kepada Ustazah Hasunah yang telah memaparkan materinya pada hari ini. Semoga yang menyimak mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.